Halo teman-teman dimanapun kalian berada, dan semoga kalian diberikan selalu kesehatan dalam menjalani sebuah aktivitas. Jadi di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie yang rilis pada tahun 2020 yang berjudul Alone. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Johnny Martin, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Tyler Posey sebagai Aidan, Summer Spiro sebagai Eva, Donald Sutherland sebagai Edward. Film ini bercerita tentang suatu petaka di seluruh kota, ketika seorang pria yang terbangun di apartemen seketika harus dibuat mati kutu, ketika melihat banyak sekali kekacauan yang tidak diketahui awal mulanya dari mana. Dari atas apartemennya, awalnya pria tersebut tidak peduli dengan kekacauan yang telah terjadi, hingga pada akhirnya dia sadar jika hal ini telah mengancam diri. Ketika berita-berita bertebaran membicarakan hal ini, membuat ia tak bisa berbuat banyak, hanya bisa berusaha bertahan hidup dengan perlengkapan seadanya. Meski terkesan alur ceritanya begitu mirip dengan film Alive yang juga mengusung tema sama, namun apa salahnya kita menyaksikan versi ini yang mungkin tidak jauh menegangkan jika disandingkan dengan film Alive. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Aidan yang baru saja terbangun dari tidur, dan di saat itu juga dia tiba-tiba melihat sebuah kekacauan yang berada di luar apartemennya, di mana dia melihat orang-orang kini tampak panik berlarian, dan beberapa dari mereka yang telah terinfeksi pun mulai menyerang orang-orang yang berada di sana. Situasi tampaknya mulai bertambah buruk ketika helikopter tampak terjatuh. Hal itu membuat Aidan yang bingung akan apa yang terjadi. Seketika melihatnya pun mulai panik dan juga tak percaya apa yang dia lihat. Bersamaan dengan itu juga terlihat seorang pria yang tiba-tiba masuk ke dalam apartemennya dengan keadaan panik. Aidan yang masih merasa ketakutan pun meminta pria tersebut untuk keluar dari apartemennya itu, hingga terjadilah sedikit perdebatan antara mereka berdua, hingga sang pria yang mengaku adalah tetangga dari Aidan bernama Brando, seketika mulai menunjukkan sebuah perubahan fisik yang signifikan, membuat Aidan yang panik seketika mengarahkannya untuk segera keluar. I'm sorry. Oh God! Hingga tak lama di tengah situasi membingungkan ini, muncullah sebuah tayangan berita yang menjawab apa yang menjadi pertanyaan Aidan. Di mana dalam berita itu berisikan sebuah himbauan kepada seluruh warga untuk tetap di dalam rumah karena kini tengah terjadi sebuah pandemik global di mana orang-orang telah terinfeksi virus yang sangat berbahaya, seketika akan berubah menjadi kanibal. Hal-hal yang menjadi penularan antara lain diakibatkan oleh darah terutama melewati gigitan atau cakaran. Hingga kini, terdengarlah suara Brando yang tengah kesakitan, yang mana ia kini tengah diserang oleh para zombie yang berada di lorong apartemen. Maka setelah kejadian itu pun, Aidan masih merasa ketakutan bahkan bingung, yang mana ia pun sesekali mengharapkan jika ini adalah sebuah mimpi buruk yang akan hilang setelah ia terbangun. Aidan, yang kini seorang diri dalam apartemen, tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan singkat dari ayah serta ibunya, di mana ayahnya mengatakan bahwa dia akan segera menjemput Aidan, akan tetapi dia tak bisa ke sana sekarang karena kondisi yang sang ayah dapati saat ini sangat kacau. Sontak mendapatkan pesan itu, Aidan yang benar-benar tak kuasa dilanda kecemasan, kini mencoba menghubungi ibunya, namun hal itu gagal karena jaringan kini hilang total. Hingga pada akhirnya karena Aidan tahu kondisi di luar sangatlah tidak aman, kini memutuskan untuk tetap bertahan di apartemennya itu sendirian, di mana dia juga mulai menghitung hari demi hari menjalani kehidupan di pandemik ini, hingga tepat ketika hari ke-6 bertahan, dia masih belum mendapatkan sebuah pertolongan. Satu minggu berlalu, Aidan yang tak bisa menahan diri,
memiliki sedikit ide dengan memutuskan untuk merekam dirinya dan mulai menceritakan kisahnya yang masih bertahan di apartemen sendirian sejak peristiwa itu terjadi dan berharap ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. It's my first video vlog, I guess. The news is calling it. I've read by myself more than a day in my entire life. I'm trying to, Tepatnya 2 minggu sudah Aiden berusaha bertahan di apartemen, hingga di tengah menjalani rutinitas membosankan, tiba-tiba saja Aiden kini mendengar seseorang yang mengetuk pintu. Hal itu nyatanya membuat Aiden mulai merasa kepanikan. Namun suara itu pun perlahan menghilang dan setelah itu, Aiden mulai kembali membuat rekaman video untuk kesekian kalinya sebagai mempresentasikan keadaannya selama bertahan hidup, yang mana kali ini sedikit membuat khawatir, karena Aiden menceritakan jika dia mulai kehabisan persediaan makanan serta air bersih. Hal itu membuat Aiden yang sepanjang waktu diisi dengan kecemasan, sepi, dan juga lapar mulai kehilangan arah hidup, yang dimana Aiden mulai berpikir negatif karena merasa sudah tidak tahan lagi. Hingga beberapa minggu berlalu, tepat di mana Aiden masih menjalankan hidupnya di dalam apartemen dengan penuh keluh kesah. Yang mana Aiden yang masih membuat rekaman tentang kehidupannya, kini bercerita jika ia benar-benar mulai merasakan bingung bahkan depresi, karena ia juga diharuskan untuk menjatah makanan hingga waktu yang tidak ditentukan. Namun dikala bercerita keluh kesah tersebut, tiba-tiba saja Aiden mendengar suara deringan dari ponsel, yang mana rupanya itu adalah pesan singkat dari kedua orang tuanya. Hal itu membuat Aiden benar-benar tak kuasa menahan tangis karena sang ibu dan sang ayah yang tengah terjebak dalam kondisi yang memprihatinkan. Ketika dalam isi pesan suara itu, sang ibu dan ayah mendapatkan sebuah serangan. Hingga di tengah keputusasaan yang kini datang, Aiden yang panik memutuskan keluar dari apartemennya karena sudah bingung, kini malah dibuat panik sendiri karena para zombie mulai menghampiri dirinya. Maka dari itu, karena ia tak ingin mati begitu saja, Aiden mulai berusaha kembali ke area dalam apartemen miliknya sendiri. Keesokan harinya, dikala Aiden mulai terbangun dari tidur, dia pun kembali mendengar para zombie yang memaksa masuk ke area apartemennya itu. Hal itu membuat Aiden yang benar-benar sudah lelah, memutuskan untuk mengakhiri dirinya dengan cara menggantungkan diri sendiri. Namun di tengah prosesi itu, tiba-tiba saja Aiden kini melihat seorang wanita yang berada tepat di apartemen seberang, yang mana wanita itu menjalani kehidupan dengan seorang diri, membuat Aiden yang merasa bukan dirinya satu-satunya yang selamat, mengurungkan segala niatnya untuk mengakhiri diri. Aiden, yang mulai menemukan semangat hidupnya kembali, kini mulai kembali merekam dirinya dan menceritakan kisahnya, yang mana Aiden kini berkata jika itu adalah video terakhir karena baterai laptopnya telah habis, dan dia juga menceritakan bahwa hari ini dia bertemu dengan seorang wanita cantik, dan ia berharap jika wanita itu adalah hal nyata. Ketika hari menjelang pagi, Aiden pun keluar menuju balkon rumah dan melihat sekeliling apartemen di mana dia kembali melihat kekacauan yang begitu hebat. Akan tetapi kali ini, dia kembali bertemu dengan wanita yang ia lihat sebelumnya, di mana sang wanita yang juga senang melihat ada orang lain yang selamat selain dirinya seketika mulai memperkenalkan diri sebagai Eva. Tampak jelas dalam raut wajah Aiden begitu sumringah karena Eva adalah orang pertama yang dia lihat dan tak terinfeksi setelah peristiwa itu terjadi.
Dimana karena terbatas dalam hal komunikasi, mereka pun sekiranya mulai berbincang secara terbatas. Hal itu pun pastinya membuat Aiden kembali memiliki harapan untuk bisa bertahan hidup. Malam harinya, di tengah hujan yang kini turun, Aiden pun memutuskan untuk membersihkan diri. Namun begitu lucunya ketika Eva kini berusaha mengintip sesi itu. Keesokan harinya, Aiden dan Eva yang kini kembali berbincang. Di sana Aiden dengan cepat melemparkan sebuah tali ke arah apartemen Eva guna mengirimkan sebuah minuman penambah protein. Namun tanpa yang mereka duga, nyatanya hal itu diketahui oleh salah satu zombie yang berada tepat di bawah, yang kini dengan sigap melompat bak siap menyergap Eva. Hey, no, here. Di tengah bingung, karena di satu sisi ada beberapa zombie yang berusaha membuka paksa pintu apartemennya itu, namun beruntungnya Aiden yang memiliki sebuah nyali, kini berhasil membunuh zombie yang berhasil memanjat balkonnya itu. Malam harinya, di sana Aiden pun mulai mengatur strategi agar dia bisa membantu serta melindungi Eva dari serangan para zombie, di mana dia memutuskan kembali keluar dari apartemennya itu dan bergegas mengambil kunci dari seseorang yang telah tewas dengan maksud mencari persediaan yang ada di milik unit orang tersebut. Setibanya di ruang milik tetangganya, Aiden dengan cepat mulai mencari makanan yang bisa ia bagikan kepada Eva. Lalu dia juga mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melawan para zombie. Namun tak lama kemudian, satu zombie pun muncul dan langsung menyerang Aiden. Hingga di tengah situasi yang begitu sulit, Aiden pun berusaha melawan dan berlari dari zombie meski harus jatuh bangun menghadapinya. Maka setelah berhasil menghabisi zombie itu, Aiden pun bergegas keluar dari sana dengan membawa apa yang dia butuhkan. Namun baru saja Aiden membuka pintu kamar itu, tiba-tiba dia kembali melihat sekelompok zombie. Dengan hati-hati dia pun berjalan perlahan dan pada akhirnya Aiden pun berhasil masuk kembali ke kamarnya lagi. Hingga setibanya di ruangan, Aiden segera memeriksa apa saja yang ia dapatkan dari kamar sebelah. Rupa-rupanya Aiden seakan-akan kini mendapatkan sebuah keberuntungan besar, di mana ia mendapatkan sepasang walkie-talkie. Hal itu pastinya akan sangat membantu, karena walkie-talkie ini pastinya akan mempermudah Aiden dan Eva dalam hal berkomunikasi. Berhubung Eva tidak kunjung melihatnya, kemudian secara nekat Aiden ingin mengirimkan apa yang ia punya, seketika mulai turun ke lantai bawah dengan memakai kain yang telah dia ikat menjadi panjang. Keesokan paginya di tengah tertidur, Eva pun kini lantas menghubungi Aiden menggunakan walkie-talkie yang telah diberikan oleh Aiden semalam. Di mana nyatanya Eva yang melihat keberanian Aiden semalam kini mulai memuji keberanian Aiden. Hingga di sini mereka yang berbincang untuk pertama kali. Hal itu tentunya sangat membantu mereka untuk saling terjaga. So, you surf, right? Girlfriend, right? I feel like I've seen your surfboards and what, That wasn't my girlfriend. a couple years ago. Malam harinya, Aiden kini memutuskan kembali keluar melewati saluran udara. Namun berhubung zombie tersebut dalam keadaan tewas, hal itu membuat Aiden kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah jalan keluar. Setelah memastikan jika kamar itu aman dari para zombie, dan dia pun kembali mencari persediaan yang bisa ia ambil, di mana Aiden kini tampaknya dibuat senang. Ketika menemukan banyak sekali persediaan makanan, hal itu membuat Aiden merasa bahagia. Lalu dia pun bergegas memberitahu Eva tentang apa yang telah dia temukan. Namun Eva yang cemas segera mengarahkan Aiden untuk kembali.
Hingga tak lama kemudian Aiden pun dipergoki oleh seorang pria tua di apartemen itu, yang mana pria itu bernama Edward. Setelah memastikan jika mereka berdua tak terinfeksi, mereka pun mulai berbincang dan mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Di sana Edward pun memberikan makanan pada Aiden, namun tanpa diketahui Aiden, Edward nyatanya memiliki rencana lain atas kebaikan yang telah ia lakukan. Maka di saat Aiden tengah mengambil minuman serta makanan untuk persediaan, tiba-tiba Edward kini memukulnya tepat di area kepala bagian belakang. Setelah tersadar, Aiden kini tampaknya dibuat panik ketika dia melihat seseorang wanita yang telah terinfeksi, yang mana rupanya Edward telah berada di sana, serta dia juga mengikat Aiden agar tidak bisa melarikan diri. Di mana rupa-rupanya Edward hendak memberikan Aiden kepada istrinya yang telah menjadi zombie. Dia melakukan hal itu karena ia sangat mencintai istrinya. Jadi ia berniat membiarkan Aiden sebagai santapan agar sang istri tidak mati kelaparan. Sontak dengan itu Aiden yang panik dan lekas tidak berhenti memohon. Tiba-tiba saja terdengarlah suara teriakan Eva yang memanggil Aiden dari arah luar. Namun Aiden yang takut terjadi sesuatu pada Eva, dia pun berusaha kuat dan melawan Edward hingga menjadi santapan istrinya sendiri. Aiden, yang kini mendapatkan kabar dari Eva jika para zombie telah berhasil masuk ke dalam rumah, membuat Aiden bergegas menuju tempat Eva berada, di mana dia mulai berlari, melewati para zombie yang terus mengejar. Setelah itu dia melihat Eva yang telah berada di depan balkon kamar, kemudian dia pun bergegas menuju lantai bawah agar bisa naik ke apartemen Eva. Tibanya di bawah, Aiden pun kembali dikejar oleh para zombie. Namun Aiden yang kini menemukan senjata api yang tergeletak, nyatanya berhasil menembak satu zombie yang hendak menyerang, membuat Eva yang melihat hal itu pun bergegas menurunkan kain agar Aiden bisa memanjat. Maka dari itu, karena tidak memiliki waktu kembali, mereka berdua pun bergegas melanjutkan perjalanannya dari tempat para zombie itu berada, hingga di tengah ketegangan yang benar-benar tidak terbendung lagi, mereka pun mencoba berlari dan terus berlari demi bisa tiba di apartemen milik Aiden. Namun sayangnya dalam aksi penyelamatan itu, Aiden malah tertangkap oleh zombie dan mendapatkan serangan. Melihat hal itu Eva pun bergegas membantu dan berusaha kembali melanjutkan pelarian. Setibanya di apartemen milik Aiden, di sana Aiden pun mengira bahwa dia telah tergigit oleh zombie yang berada di luar apartemen. Karena merasa khawatir terinfeksi dan menyerang Eva nantinya, Aiden pun memutuskan untuk mengambil langkah awal agar menjatuhkan dirinya ke lantai bawah. Hal itu pun membuat Eva yang begitu bergantung pada Aiden mulai menangis karena tak ingin Aiden mengakhiri ini, hingga di saat Aiden berusaha melepaskan seluruh baju, rupa-rupanya dia tidak mendapatkan gigitan satupun. Hal itu membuat mereka berdua merasa bahagia, membuat Aiden yang di ujung harapan hidup kini mulai mengasumsikan pada Eva jika mereka mampu melewatinya secara bersama-sama. Hingga film Alone tahun perilisan 2020 pun kini selesai.